kami ya menjadi kuasa hukumnya Bang Firdaus Owiwobo. Perkaranya karena ada persoalan di PN Utara di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Rasman Nasution PS ya, mungkin juga Bang Firdaus tapi kita belum tahu ya. Jadi kita kemudian setelah menjadi kuasa kita ingin mengadakan permohonan gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan oleh PN Utara. Kenapa akhirnya kita kemari? Karena beberapa saat waktu yang kemarin Bang Hotman Paris menyampaikan di medsos di mana ada 2 tersangka katanya yang sudah menjadi tersangka. Salah satunya adalah diduga adalah Bang Rasman, yang kedua adalah Bang Firdaus. Hotman itu terlalu banyak bual, nggak ada apa-apanya Hotman itu sama saya. Sampai sekarang dia berupaya, walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Kau tuh nggak ada apa-apanya. Kau tuh ngaku-ngaku senior, saya junior kamu aja babak belur. Apalagi kamu mau ngelawan senior seperti Bang Deolipa nih, yang sumpah advokatnya melalui surat keterangan hakiman zaman dulu. Kami ya menjadi kuasa hukumnya Bang Firdaus Owiwobo. Perkaranya karena ada persoalan di PN Utara di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Rasman Nasution PS ya, mungkin juga Bang Firdaus tapi kita belum tahu ya. Jadi kita kemudian setelah menjadi kuasa kita ingin mengadakan permohonan gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan oleh PN Utara. Kenapa akhirnya kita kemari? Karena beberapa saat waktu yang kemarin Bang Hotman Paris menyampaikan di medsos di mana ada 2 tersangka katanya yang sudah menjadi tersangka. Salah satunya adalah diduga adalah Bang Rasman, yang kedua adalah Bang Firdaus karena ada kode yang naik meja. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah benar menjadi tersangka atau tidak. Makanya kami datang kemari, saya mendampingi Bang Firdaus untuk menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Satu hal kami menanyakan mengenai apakah sudah ada tersangka atau belum. Yang kedua kami akan menyampaikan mengenai permohonan gelar perkara khusus untuk lebih mendetail apa sih yang dituduhkan, pasal apa yang mau dijerat, kemudian bagaimana pola-pola unsur-unsurnya terpenuhi apa tidak, begitu. Seperti itu. Jadi itu yang akan kami sampaikan pada saat ini. Selanjutnya ini Bang Firdaus mau bicara. Silakan Bang Firdaus. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Deolipa. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh tim kuasa hukum saya dari Deolipa and Partner atau Associate. Saya datang ke sini menyikapi bualan Hotman Paris ya. Bualan ya, bukan omongan, bualan. Karena beliau telah mendahului kewenangan dari Mabes Polri ya, khususnya Divisi Humas Mabes Polri. Harusnya yang menyampaikan seseorang itu tersangka atau tidak itu adalah Mabes Polri, bukan si Hotman Paris ya. Karena si Hotman Paris ini orangnya jumawa, sombong ya, dan sampai saat sekarang ini belum mampu menjatuhkan saya ya, dan Rasman Nasution. Makanya sampai saat ini saya bilang sama Hotman Paris, jangan jumawa. Hari apes nggak ada di kalender ya. Dan yang kedua yang saya sesalkan ya, dari pernyataan saudara Hotman Paris terlalu tendensius. Masalah beliau dengan Rasman Nasution itu adalah masalah pribadi ya. Tapi kalau masalah kedinasan secara substansional harusnya lembaga yang berkait yang menyampaikan hal tersebut. Masalah gelar perkara khusus ini atau gelar perkara biasa dilakukan atau tidak itu kewenangan daripada Mabes Polri. Jadi si Hotman Paris ini telah membuka cakrawala berpikir negatif terhadap diri saya sehingga saya tersiksa negatif oleh netizen hanya gara-gara Hotman Paris yang berstatement bahwa yang menjadi tersangka adalah Rasman dan si pengacara yang naik meja. Yang naik meja kan di Indonesia dan akhirat tahunya saya. Nggak ada lagi pengacara di dunia dan akhirat. Cuman satu-satunya Firdaus Owiwobo yang naik meja. Karena nggak sengaja. Saya aja nggak sadar naik meja. Apalagi dia kan gitu.
Saya aja naik meja aja nyesel, kok bisa di atas meja gitu loh. Makanya sampai sekarang penyesalan itu harus saya tuangkan ya di dalam dalil-dalil hukum saya yang sudah saya jelaskan kepada tim kuasa hukum saya. Jadi yang ketiga ya, pejabat publik tidak boleh memenjarakan rakyat. Ingat ya, kami adalah bagian daripada rakyat. Pejabat publik kalau berbicara masalah rakyat, ya ini saya harus pilah-pilah agar konstruksi hukumnya jelas ya. Pejabat publik setingkat ketua pengadilan Jakarta Utara tidak boleh memenjarakan rakyat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP, ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya ya ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik melalui Kongres Advokat Indonesia. Tetapi sampai hari ini sidang etik tidak pernah terlaksana di Kongres Advokat Indonesia dan surat pemecatan saya pun tidak pernah diberikan. Dan sekarang sedang bermasalah RDP di DPR RI, sedang bermasalah judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sedang bermasalah di Komnas HAM, di Ombudsman dan lain-lainnya. Jadi semua yang bermasalah ini jangan dulu diterapkan karena proses perdatanya sedang berjalan sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 1956. Jadi jangan coba-coba menerapkan pasal-pasal kepada saya tentang KUHP karena saya ini advokat. 4 pilar penegak hukum catur bangsa. Hakim mempunyai mekanisme tersendiri karena berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jaksa mempunyai kewenangan sendiri karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang jaksa. Dan mereka mekanisme penghukuman terhadap jaksa dan hakim melalui sidang etik sama seperti pengacara. Pengacara berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang etik, ada pasal 26, pasal 3, pasal 4 tentang kode etik. Jadi semuanya mekanismenya jelas. Polisi juga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kode etik profesi polisi. Jadi nggak bisa semua orang-orang yang masuk dalam catur bangsa ini langsung dipidana melalui KUHP. Ini kesesatan berpikir dan nalar yang sesat dalam menerapkan konstruksi hukum tata negara. Makanya perlu dibenahi oleh kita, dan hari ini dengan inisiatif saya dengan tim kuasa hukum saya datang kembali ke sini. Saya berbicara kepada Mabes Polri, apakah benar si Hotman Paris ini telah mendapatkan bocoran dari Mabes Polri bahwa saya dan Rasman sudah tersangka. Kalau ini benar, berarti polisi telah melakukan kejahatan. Ya, Mabes Polri institusi yang besar ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah kepala kejaksaan, kepala pengadilan tinggi, kepala pengadilan Jakarta Utara, dan saya. Saya terlapor, pelapornya beliau. Gitu. Jadi Hotman Paris ini telah melanggar kode etik profesi, dan organisasi pengacaranya harus menegur dia. Kalau nggak hancur organisasi pengacaranya. Memiara orang-orang kayak begini nih, manusia-manusia seperti si Hotman ini, ya terlalu banyak keluar-keluar, tapi di mana-mana dia persidangannya kalah. Dia memimpin persidangan masalah klien dia yang jenderal, kalah. Dia menangani perkara masalah Antam, kalah. Kliennya rugi miliaran bahkan triliunan. Hotman itu terlalu banyak bual, nggak ada apa-apanya Hotman itu sama saya. Sampai sekarang dia berupaya, walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Hah? Kau tuh nggak ada apa-apanya. Kau tuh ngaku-ngaku senior, saya junior kamu aja babak belur. Apalagi kamu mau ngelawan senior seperti Bang Deo Lipa nih, yang sumpah advokatnya melalui surat keterangan kehakiman zaman dulu gitu. Dia bilang senior nih, dari tahun 90 udah jadi advokat. Jangankan mau lawan Deo Lipa, lawan saya aja jebir balik Hotman. Ya, kau jangan jumawa Hotman. Dan kau kalau bisa menjarakan Rasman, saya acuki jempol kau ya. Kau mulut besar Hotman ya. Ingat, saya Dr. Firdaus yang berbicara ya. Saya tantang kamu Hotman ya, debat di Hotman Room atau di mana, Hot Room. Saya tantang kamu kalau kamu bernyali. Ya. Ya. Nah, oke. Itu adalah ungkapan hati dari Bang Firdaus yang legal juga karena ada pondasi-pondasi legalnya. Yang kedua, memang kita mempertanyakan kenapa ada status tersangka tapi kami sendiri belum tahu nih yang sebagai telapor. Gitu, siapa yang membocorkan dan apakah benar demikian? Kalau nggak benar kan berarti ini fitnah. Begitu. Ya, jadi kita akan kuatkan di situ. Yang kedua, ini statusnya Bang Firdaus pada saat di persidangan terdahulu di pengadilan negeri adalah sebagai advokat, sehingga yang berlaku adalah undang-undang advokat, bukan persoalan adalah KUHP ya.
kalaupun ada KUHP, advokatnya dulu yang dibereskan undang-undangnya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, ini ada pembekuan oleh organisasi advokat yang setelah ditelusuri ternyata belum terdaftar juga. Ini yang KAI, ketua umumnya di mana? Di AHU ya. AHU ya. Jadi ini beberapa hal yang kemudian menjadi distraktor ya buat kami ya, untuk kami menganalisa. Kemudian ini Bang Firdaus ini sudah mengaku khilaf dan sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Pengadilan Negeri juga, dan kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Banten. Kepada Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. 8 kali saya minta maaf. 8 kali ya, banyak kali itu minta maafnya. 8 kali mau dipenjarakan juga, berarti nggak ada nuraninya itu. Pak Prabowo harus turun tangan itu. Berarti pejabat publiknya ini, waduh, hatinya nggak ada. Tapi mereka orang tua saya. Mahkamah Agung adalah orang tua saya, Pak Sunarto ya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga orang tua saya. Saya juga, Bos, kalau mereka banyak kali orang tuanya. Ya, maksudnya orang tua kita. Kan kita ini anak muda. Abang umurnya berapa? Ya? Bang, di Mabes Polri udah berapa kali diperiksa, Bang? Bang Firdaus sudah Di Mabes Polri sudah 2 kali. Hari ini saya ingin mempertanyakan isi mulutnya si Hotman itu. Ya. Untuk kasus nanti. penyidikan ya? Untuk kasusnya berarti Sudah masuk penyidikan. Cuman kita belum kan tahu. ada 4 rapor. Rasman, saya, Eli Daniti, sama istrinya Rasman. Kan yang pertama-tama teriak, halo, ribut, itu kan istrinya Rasman. Gitu. Jadi ya siapa yang menjadi, tapi kan nggak mungkin bisa ditersangkakan Bang Rasman juga, karena beliau saat itu masih advokat. Walaupun dia sudah terdakwa kan gitu. Advokat yang bisa dipecat apabila advokat telah dipidana sekurang-kurangnya 4 tahun. Kalau di bawah 4 tahun nggak bisa dipecat oleh siapapun. Ya. Nah, pastinya setelah kita berkoordinasi dengan penyidik, memang belum ada penetapan tersangka. Jadi belum ada tersangkanya dari perkara laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kita menyampaikan apa yang disampaikan Bang Hotman itu ternyata hoax ya. Jadi nggak benar, karena setelah kita bicara sama penyidik memang belum ada penetapan tersangka itu. Masih akan ada proses gelar lagi. Bahkan kami pun mengajukan gelar khusus dan ini akan di follow up oleh pihak Karwasidik dan penyidiknya juga untuk diadakan gelar perkara khusus untuk penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam proses penanganan perkara di mana laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu. Saya minta gelar khusus kenapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya karena kita kaget aja tiba-tiba ada orang dari luar yang bukan Barreskrim menyatakan 2 orang menjadi tersangka. Begitu. Itu nggak lazim. Karena yang menyatakan seseorang menjadi tersangka itu adalah pihak penyidik sendiri. Tapi ini kan dari luar tiba-tiba menyatakan demikian. Apakah informasi ini dari dalam Barreskrim atau ini informasi sesat begitu? Ternyata setelah dicek nggak ada yang bicara itu keluar, dan memang ini informasi sesat, dan memang yang disampaikan Bang Hotman adalah berita-berita hoax mengenai tersangka 2 orang yang sebagai tadinya terlapor di Barreskrim dalam perkara laporan PN Utara begitu. Artinya Bang Firdaus sebagai klien Abang statusnya masih sebagai rakyat dan bukan tersangka ya Bang? Ya saksi aja dia sebagai saksi begitu. Jadi itu dia. Bang, ini kan menyebarkan hoax, apa akan menempuh jalur hukum lainnya Bang? Ya tergantung ini apakah Enggak, saya kasihan sama Hotman. Ya, biar saya kasihan, dia udah kalah. Dia nggak bisa menjaring Rasman, terus berita hoaxnya disebar kemana-mana. Dia udah kalah mutlak 7-0 sama saya si Hotman Paris. Jadi Hotman ya, kau nggak usah berpolitik. Ya, kau nggak usah main sabun, nggak usah siram-siram pakai aqua segala, orang-orang kasihan ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya Hotman, lu tuh nggak ada apa-apanya, udah kalah telak sama gue 7-0 Hotman ya. Urusan diri lu aja yang dihina sama Bang Rasman, lu nggak bisa menjarain Rasman sampai sekarang. Kan gue udah bilang urusan lu tuh sama gue, lu nggak bakal menang Hotman ya. Kamu tuh nggak bakal menang walaupun kamu senior saya Hotman ya. Kau tuh dari segala segi, cuman beruntung aja Tuhan ngasih kau tuh Lamborghini sama berlian itu aja. Kalau otak mungkin benaran saya, menangan saya gitu loh. Ayo kita debat di hot room. Ya, untungnya kau dikasih hadiah sama Tuhan Yang Maha Esa ya, Lamborghini sama berlian. Tapi kalau masalah skill di hukum, mohon maaf Hotman, gak usah lawan senior saya. Kau sama saya aja udah tumbang di 7-0. Bentar. Ya Hotman ya. Udah punya Lamborghini belum? Baru mau nyicil. Oke ya. Bisa. Ada lagi nggak? Ya. Tentunya begini, ini kan laporannya laporan perbuatan 335. Pasalnya ini kemudian sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, di mana unsurnya adalah adanya kekerasan.
Nah, Ya. Bang Firdaus ini tidak melakukan kekerasan. Kalau pasal 207 yang dilaporkan juga yang ancamannya maksimal 1 tahun itu mengenai adanya sumpah serapah kepada 217 lah, sorry 217. 217. Ya, 207 itu keributan, kegaduhan Ah, saja. kalau kegaduhan ini kan kita lihat nanti bagaimana posisinya. Tapi kalau sumpah serapah itu pasal 217 Ya. itu Bang Firdaus tidak ada melakukan sumpah serapah. Ya. Bang Firdaus itu cuma berdiri di atas meja dan jadi Nggak patung. nggak Itu. sengaja. Turun lagi. Dan itu sudah selesai persidangan. Iya. Sidang formal sudah selesai sehingga tidak menimbulkan apa-apa juga, persoalan apa-apa juga. Saya aja yang mau ngelaporin tuh yang naikin saya ke meja, saya mau laporin, cuman nggak ketemu-temu sampai sekarang. Jadi mau ngelaporin, nggak tahu lapornya kemana. Jadi itu, ya. Nah, di posisi ini kami hanya mendampingi Bang Firdaus ya. Urusan dengan Bang Rasman itu masing-masing, beda kamar ya. Tapi kita membela Bang Firdaus dan kita analisa memang sulit ini dinaikkan sebagai tersangka Bang Firdaus ini ya. Makanya itu ada langkah-langkah ke depan termasuk pembukuan berita acara sumpah BAS yang dibukukan oleh Mahkamah Agung. Kita juga nanti akan analisa secara hukumnya karena ini tidak prosedural. Karena kalau seorang pengacara itu BAS-nya itu kemudian dibukukan setelah ada sidang kode etik. Ini kan belum ada sidang kode etik, kemudian jadi gini, Bang Daus ini anggaplah bersalah kilaf, tapi kan harus diproses hukum dulu baru diputus bersalah atau tidaknya. Ini kan sudah diputus bersalah, sudah dibekukan kan begitunya. Ini yang ada koridor-koridor prosedur hukum yang dilanggar yang kemudian nanti kita akan ajukan di tingkat RDP dengan DPR pertama, kemudian kita mungkin akan ajukan judicial review terhadap undang-undang advokat karena ternyata undang-undang advokat ini kemudian bubar gara-gara ada intervensi dari Mahkamah Agung membukukan berita acara sumpah seseorang atau seorang pengacara gitu. Itu ya. Kira-kira begitu. Selebihnya Bang Daus tinggal apa lagi? Ya. Jadi itu aja. Jadi masalah pembekuan saya sampai saat sekarang Mahkamah Agung pun belum menegaskan bahwa saya ini sudah tidak jadi lagi advokat. Buktinya saya mengajukan sumpah ulang kemarin jawaban mereka saya masih advokat. Namun sedang dibekukan. Jadi kalau dibekukan kapan? Es kue aja, es kemong, dibekukannya ada cairnya nih, ini bekukan. Ini kok saya disamain sama esnya itu masih dalam gentong kan? Iya, dalam gentong. Kalau dalam gentong ya nggak ada cair. Oke, Pak Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf ya, mudah-mudahan saya bisa dicairkan lagi. Saya bisa sidang lagi, kalau advokat saya masih di advokat. Dan saya juga jadi ketua umum pembasmi sekarang ini. Legalnya jelas dari Dirjen AU, artinya pengakuan saya sebagai advokat sudah dilegalkan oleh negara. Jadi nggak ada bantahan lagi. Jadi harapan saya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, mohon dicairkan. Dan saya sudah berkali-kali, 8 kali, 9 kali sama ini minta maaf. Minta maaf atas kekilafan saya itu aja.